Banyak investor awam berpendapat, asalkan saham yang dibeli adalah saham blue chip, udah pasti bakal naik nih dalam jangka panjang. Sebenarnya ini mindset yang kurang tepat ya. Kadang alasan seperti ini keluar lebih karena kita males aja buat analisa. Atau mungkin bukannya males, tapi nggak tahu caranya. Padahal sebenarnya sih cukup simple loh. Saham yang dikategorikan sebagai saham blue chip biasanya memiliki nilai kapitalisasi pasar atau market cap di atas 100 triliun rupiah. Biasanya perusahaan blue chip ini sangat dikenal masyarakat ya, seperti contohnya BBCA. Market cap-nya per video ini dibuat di tanggal 8 Desember ada di angka 1.200 triliun rupiah. Tapi tentunya nggak semua saham blue chip sahamnya naik terus ya, kayak BBCA ini. Malah ada yang turun terus nih, contohnya kayak Unilever yang udah turun sampai 82% dari angka all-time high-nya. Dari yang dulunya blue chip, sekarang market cap-nya udah turun ke 71 triliunan aja. Nah, saham Telkom nih udah turun 30-an% dari awal tahun 2024. Kira-kira nasibnya bakal sama kayak BBCA atau bakalan sama kayak UNVR nih? Gampang banget, kita tinggal cek aja kinerja fundamentalnya. Seperti apa? Yuk tonton video terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya, Jonathan Tamrin. Buat yang belum kenal, saya investor saham aliran fundamental sejak tahun 2018 dan udah sering profit 40% plus sepanjang perjalanan investasi saya. Saya suka teknik fundamental ini karena bisa ngasih keleluasan waktu profit tanpa perlu mantengin grafik saham tiap hari. Jadi style ini cocok banget nih buat saya atau mungkin kalian juga yang punya sambilan kerjaan lain. Nah, di video kali ini, saya mau share alasan kuat kenapa saya nggak lirik saham Telkom berdasarkan analisa fundamental. Seperti apa? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, buat mulai analisanya, saya akan gunakan file RDFA ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFA merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Per update hari ini, udah ada 730-an emiten yang ngerilis laporan kuartal 3 tahun 2024-nya dan udah diupdate ke RDFA ini. Buat teman-teman yang mungkin tertarik sama filenya, boleh cek kolom deskripsi di bawah ya, karena ada free sampelnya yang bisa kalian cobain. Sekarang kita mau pakai dulu buat analisa saham Telkom dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu Telkom. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya, semua data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini sudah update yang kuartal 3 tahun 2024 ya, yang terbaru. Dan untuk versi tahun terakhirnya ya, 2024 ada dua versi. Versi yang last quarter-nya aja, yaitu update sampai kuartal 3, dan ada versi yang disetahunkannya. Dan semua angkanya juga sudah dalam miliar rupiah ya, jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah oke, sekarang kita bakal langsung coba bedah ya, kinerja keuangannya seperti apa di update terbarunya, dan kenapa nih kira-kira alasan saya pribadi nggak tertarik buat ngelirik saham Telkom ini. Kita lihat dulu ya sekilas profil perusahaan, kode sahamnya TLKM, nama perusahaannya Telkom Indonesia Persero Tbk, dan untuk angka kapitalisasi pasarnya ya, per video ini dibuat di tanggal 8 Desember ya, tahun 2024, ada di angka 273,4 triliun rupiah. Nah, angka kapitalisasi pasar ini tergolong cukup besar ya, termasuk blue chip nih, karena sudah di atas 100 triliun rupiah. Untuk sektor sahamnya sendiri masuk ke indeks infrastruktur ya, dan subsektornya integrated telecommunication. Untuk tahun IPO sendiri juga udah cukup lama ya, sejak tahun 1995, dan harga sahamnya saat ini ada di angka Rp2.790 per lembar sahamnya. Oke, jadi seperti ini ya, untuk sekilas profil perusahaannya. Sekarang kita bakal coba bedah untuk laporan keuangannya dari yang pertama dulu nih, ada laporan laba rugi. Nah, sini kita lihat ada grafik yang pertama ya, yaitu grafik penjualan, sales, dan revenue-nya. Kita bisa lihat grafiknya selama tren 10 tahun terakhir ya. Sekilas kalau kita lihat sih kelihatannya cukup menarik ya, karena naik terus nih dari sisi penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Untuk setahun terakhir sendiri ada potensi untuk kenaikan 0,62% ya, dari 87,3 triliun menjadi 93,7 triliun di tahun 2024. Nah, meskipun kelihatannya meningkat ya, tapi ini tergolong cukup kecil nih. Kenapa? Karena kita bisa lihat nih, angka CAGR-nya ada di 4,36%. Ini artinya selama 10 tahun terakhir ya, dari 47 triliun mencapai 93 triliun, itu growth rata-ratanya kurang lebih di 4,36% nih setiap tahunnya. Cuman sayangnya di tahun terakhir, cuman 0,62% aja potensi kenaikannya. Jadi bisa dikatakan ya, untuk growth tahun terakhirnya tergolong jauh lebih rendah nih dibandingkan dengan biasanya selama 10 tahun terakhir. Oke, ini dari sisi penjualan ya. Kita lihat pecahan selanjutnya ke laba kotor sekarang. Nah, untuk laba kotornya di sini juga meningkat ya, tapi tipis banget juga, cuma 0,52%. Dari 99,8 triliun ke 100,3 triliun rupiah di tahun 2024.
Padahal CAGR di sini lebih tinggi ya, di 7,26%. Berarti lebih jomplang lagi nih dari sisi growth-nya. Berarti ini bisa dikatakan sangat jauh melambat ya dari sisi growth per tahunnya. Kita juga bisa lihat grafiknya di sini juga melandai ya, dari naiknya cukup tinggi, lalu kemudian melandai sampai ke tahun 2024 ini. Lanjut lagi ke pecahan selanjutnya, ada yang namanya laba usaha ya. Nah, kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir di sini agak naik turun ya. Namun untuk tahun terakhirnya di sini ternyata angkanya negatif nih growth-nya, minus 1,88%. Dari 77 triliun ya di tahun 2023, potensi di tahun 2024 cuman bisa mencetak 75,6 triliun rupiah. Nah, tadi dari sisi penjualan cuma naik tipis ya, tapi ternyata dari beban usaha sama beban operasional itu ternyata lebih gede nih dibandingkan dengan kenaikan pendapatannya. Maka otomatis ini angkanya berpotensi lebih rendah. Juga kita bisa lihat ya, CAGR lebih tinggi lagi, seharusnya di 9,87%. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian yang paling disukai para investor nih, yaitu soal laba bersih. Kita coba cek ya untuk update terakhirnya. Nah, untuk laba bersih perusahaan Telkom ternyata agak naik turun ya, dia tidak stabil naik terus, dan untuk potensi ditutup buku tahun 2024 nanti, ternyata growth-nya negatif juga nih, minus 4,04%. Dari yang tahun kemarin 24,5 triliun ya buat laba bersihnya, sekarang berpotensi turun nih ke 23,5 triliun rupiah. Nah, penurunan laba bersih tentunya hal yang sangat nggak disukain sama investor ya, karena kalau laba bersihnya turun, berarti kemungkinan potensi buat pembagian dividennya bisa lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi belakangan ini juga Telkom lagi kena sentilan isu negatif ya, seperti adanya temuan kasus korupsi sama kerugian investasi di Goto waktu itu. Jadi memang dari segi prospeknya ya, dari pemberitaan yang ada, belum ada menunjukkan sentimen yang positif nih buat saham Telkom buat bangkit lagi. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut dulu, kita bakal coba bedah penuh ya untuk kondisi fundamentalnya. Lanjut ke bagian beban bunga atau keuangan perusahaan. Sini tren selama 10 tahun terakhir, angkanya ternyata naik terus nih buat beban bunga atau beban keuangan perusahaan. Tahun terakhir aja di sini naiknya double digit ya, 10,55%. Padahal CAGR-nya harusnya di kisaran 8,44%. Nah, tentunya ini juga hal yang kurang bagus ya, karena namanya beban bunga atau keuangan yang harusnya semakin lama semakin kecil dong, biar mengurangi potensi gagal bayar atau bangkrut. Lagi pula dengan beban uang yang semakin tinggi ya, tentunya akan menggerus laba bersih perusahaan juga. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk potensi tahun 2024, laba bersihnya kan 23,5 triliun. Sedangkan kalau misalnya nggak ada beban bunga, harusnya ada tambahan 5,1 triliun lagi. Nah, oke, kita lanjut lagi ya, ke bagian laba per lembar saham atau earning per share. Nah, sini ada grafik tren selama 4 tahun terakhir ya buat kinerja kuartalannya. Saya cukup suka dengan grafik EPS ini ya yang saya buat. Kenapa? Dengan grafik seperti ini, kita bisa lihat pola ya, di mana perusahaan bisa mencetak earnings tertinggi ya pada kuartal mana dan terendahnya di kuartal mana. Sekarang kita coba lihat buat Telkom, kita bakal coba prediksi buat EPS di kuartal 4 tahun 2024. Bakal lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 3-nya. Caranya gimana? Ya gampang, kita tinggal lihat aja ya kinerja selama 3 tahun terakhirnya. Nah, untuk tahun 2021, ternyata kinerja kuartal 4-nya lebih rendah nih dibandingkan dengan kuartal 3-nya. Kemudian untuk tahun 2022, di sini agak sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dengan kuartal 3-nya, tapi jauh di bawah kuartal 2-nya nih, dari 72 ke 42. Lanjut lagi ke tahun 2023 ya, di mana kuartal 4-nya di sini juga ternyata masih lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 3 dan kuartal 2-nya. Nah, setelah polanya kita temukan seperti ini, ya kemungkinan nanti di tahun 2024 ya, untuk kuartal 4 nih, angkanya juga kemungkinan bakal lebih rendah dibandingkan dengan Rp60 per lembar sahamnya. Nah, kalau angka kuartal 4 tahun 2024 ini ternyata nantinya beneran lebih rendah ya dibandingkan dengan rata-rata 3 kuartal terakhir ini, maka kemungkinan besar buat laba bersihnya, yang di atas tadi ya di sini, kemungkinan bisa lebih kecil nih dibandingkan 23,5 triliun. Bisa jadi di 22 atau bahkan 21 triliun aja. Otomatis di sini minusnya bisa lebih gede lagi ya potensinya. Nah, oke, sampai sini kita udah selesai buat bedah kondisi fundamental dari sisi profitabilitas ya, laporan keuangan yang pertama. Sekarang kita bakal bedah untuk laporan keuangan yang kedua, yaitu dari sisi laporan neracanya. Kira-kira sehat juga nggak nih buat Telkom di update-nya yang terakhir. Nah, dari sisi neraca, ada komponen yang namanya total aset ya. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir, bagus ya, naik terus. Tapi sayangnya, di tahun terakhir ternyata angkanya negatif nih, minus 0,66%, di mana CAGR-nya seharusnya di kisaran 7,57%. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya, sangat kelihatan banget nih untuk perlambatan growth-nya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita coba tarik garis, di sini naik cukup tinggi ya, namun makin kesini makin melandai banget. Oke, ini total asetnya ya, kita coba lihat pecahannya, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Kita lihat untuk total aset lancarnya dulu. Di sini berpotensi juga negatif ya, minus 5,83%, bukan hal yang bagus. Lanjut ke aset tidak lancarnya, di sini ada kenaikan tapi tipis banget nih, cuma 0,58% aja. Oke, jadi sayang sekali ya, kelihatan banget kalau Telkom ini nggak bertumbuh selama beberapa tahun terakhir. Kita lanjut ke aspek selanjutnya, kita sekarang lihat komposisi hutang perusahaan atau liabilitasnya. Dari sisi hutang juga sama ya, melandai juga, tapi nggak masalah sih kalau hutang memang bagusnya semakin lama semakin turun. Di tahun terakhirnya cuma naik 0,23% ya per update kuartal 3 terakhirnya. Dan tentu ini merupakan hal yang bagus ya, daripada naiknya ketinggian seperti 6,73% biasanya. Nah, sama juga ya, buat hutang juga ada pecahannya ada dua, ada hutang lancar dan tidak lancar.
Nah, sekarang kita lihat hutang jangka pendeknya ya, atau hutang lancarnya. Untuk hutang jangka pendek mengalami peningkatan selama setahun terakhir ya, 4,76%. Dan untuk hutang jangka panjangnya di sini negatif 5,27%. Ya, jadi kurang lebih so-so lah ya untuk hutang jangka pendeknya naik, tapi hutang jangka panjangnya turun. Jadi kurang lebih sama angkanya. Nah, lanjut gimana dengan kondisi ekuitas atau permodalan perusahaan? Kita juga bisa lihat di sini ya, total ekuitas induk ya selama 10 tahun terakhir. Ternyata untuk update yang terakhir di kuartal 3 mengalami penurunan nih, minus 0,03%. Padahal seharusnya CAGR-nya itu di kisaran 6,73% nih. Nah, dari sisi neraca pun juga ternyata cukup disayangkan ya, nggak bertumbuh juga selama beberapa tahun terakhir. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat total kas perusahaan nih selama 10 tahun terakhir. Nah, makin ke sini kita bisa lihat grafiknya semakin turun ya. Pernah tertingginya mencapai uang kas itu di 38,3 triliun. Sekarang di 24,5 triliun buat duit kasnya. Nah, sebenarnya untuk angka terakhir ini nggak terlalu bermasalah banget ya. Yang penting uang kas itu jangan sampai kebanyakan ditimbun dan jangan sampai kedikitan. Karena kalau kebanyakan yang mending diputar lagi biar bisa jadi duit. Tapi kalau kedikitan, nanti bahaya. Takutnya nggak bisa bayar hutang. Nah, untuk angka 24,5 triliun ini menurut saya sih cukup oke ya, di tengah-tengah lah. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Kita lanjut lagi ya ke bagian piutang lancarnya. Selama 10 tahun terakhir ada peningkatan nih. Nah, ini sebenarnya kabarnya bagus ya. Karena biasanya piutang ini punya korelasi atau hubungan dengan penjualan. Semakin tingginya angka penjualan, maka angka piutangnya juga biasanya semakin tinggi. Di sini ada kenaikan sebesar 17,84%, cukup oke. Kita lanjut lagi, sekarang lihat dari sisi total persediaan perusahaan ya. Nah, untuk persediaan ternyata berkurang ya, minus 9,43%. Dan kalau kita lihat di sini juga grafiknya cukup oke ya, nggak terlalu ketinggian dan nggak terlalu kerendahan juga. Kalau ketinggian nanti kesannya barangnya nggak laku ya, numpuk di gudang seperti itu. Tapi kalau kerendahan, takutnya nanti loss of sales. Ada yang mau beli tapi nggak ada barangnya. Jadi kalau menurut saya sih cukup oke ya di 900-an miliar ini kalau lihat trennya selama 10 tahun terakhir. Selanjutnya kita evaluasi ke nilai buku per lembar saham ya, atau book value per share-nya. Nah, di sini juga sama ya, kayak ekuitas kurang lebih dia naik lalu kemudian melandai bahkan sampai minus nih 0,03%. Tentunya sih kalau kita mau ngomong ideal ya harusnya bertambah ya, jangan kurang. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan cek untuk informasi pembagian dividen nih. Kira-kira Telkom rutin nggak bagi dividen? Nah, untuk pembagian dividen, ternyata Telkom tergolong yang rutin ya. Selama 10 tahun terakhir nggak pernah putus nih bagi dividen terus. Bahkan untuk 2 tahun terakhir juga ada peningkatan ya, dari Rp150 per lembar saham jadi Rp179 per lembar sahamnya. Ini untuk tutup buku tahun 2023 yang dibagikan di tahun 2024. Namun sekali lagi di sini kita bisa lihat ya, ada perlambatan nih. Naiknya cuma 6,57% setahun terakhir, sedangkan CAGR-nya harusnya di kisaran 10,19%. Nah oke, sampai sini kita udah selesai bedah untuk kondisi laporan neraca perusahaan ya. Terbukti nih, kita bisa lihat untuk perusahaan beberapa tahun terakhir sulit buat bertumbuh atau growth-nya semakin rendah. Nah, kondisi neraca yang growth-nya semakin memburuk ini tentunya jadi nggak menarik ya buat investor. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi analisanya, kita bakal lihat secara utuh ya kinerja keuangannya. Lanjut ke laporan yang ketiga, ada yang namanya laporan arus kas ya. Kita coba lihat untuk kondisi arus kasnya. Nah, untuk laporan arus kas ada 3 komponen ya. Ada yang namanya CFO, arus kas dari aktivitas operasi, ada juga yang arus kas dari aktivitas investasi, dan ada juga yang dari arus kas pendanaan. Sekarang kita bakal lihat satu-satu dari yang pertama dulu. Nah, untuk arus kas dari aktivitas operasi ya, kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir angkanya positif terus nih. Dan ini merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu artinya ada duit lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik bisnis kan pengennya perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Nah, meskipun 10 tahun terakhir angkanya positif terus ya, tapi sangat disayangkan untuk 2 tahun terakhir ternyata angkanya turun cukup drastis nih. Dari tingginya 73,3 triliun ya duit masuk ke perusahaan, lalu kemudian turun ke 60,5 dan terakhir di 45,9 triliun aja. Uang yang masuk ke perusahaan per update kuartal 3 tahun 2024-nya. Nah, kalau tren penurunan ini berlanjut ya, tentunya bukan jadi kabar yang baik ya buat perusahaan, apalagi kalau angkanya sampai minus nanti. Oke, ini buat CFO ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, ada CFI, arus kas dari aktivitas investasi. Nah, sini kita bisa lihat angka selama 10 tahun terakhirnya, angkanya konsisten negatif terus dan gede-gede. Ini merupakan hal yang bagus ya. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya ada duit lebih banyak keluar buat aktivitas investasi. Sebenarnya kita tahu ya, tujuan dari investasi itu kan baik, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi sangat oke nih kalau angkanya negatif terus. Buat tahun 2024 agak menipis ya, turun jadi minus 21,5 triliun aja, tapi menurut saya sih nggak masalah ya. Karena yang namanya investasi kan butuh pertimbangan ya, nggak selalu harus all time high dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya dari aktivitas pendanaan ya, atau cash flow from financing.
Sini kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir juga angkanya negatif terus ya, dan ini merupakan hal yang bagus juga. Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya perusahaan keluar duit buat bayar hutang, atau mungkin buat bagi dividen. Nah, jadi untuk CFF Telkom nggak ada masalah ya, selama 10 tahun terakhir angkanya negatif terus. Nah, oke, sampai sini juga kita udah bedah ya, untuk kondisi arus kasnya masih cukup better lah dibandingkan dengan profitabilitas dan neracanya. Nah, sekarang yang kita mau evaluasi juga ya tentu terkait dengan rasio-rasio keuangannya ya. Kira-kira menarik apa nggak nih dari segi rasio keuangannya? Kita pindah. Untuk rasio keuangan yang pertama, di sini ada yang namanya profitability margin ya. Yang paling atas ini adalah margin laba kotor atau gross profit margin. Yang tengah adalah margin laba usaha ya, operating profit margin, dan yang paling bawah adalah net profit margin. Nah, di sini kita bisa lihat ada hal yang menarik nih, di mana untuk dua garis yang pertama itu mengalami perbaikan kinerja dibandingkan dengan tahun 2018. Di sini grafiknya naik semua ya. Nah, tapi yang sangat disayangkan adalah garis net profit marginnya ya, yang paling bawah, di mana dua garis di atasnya itu naik, tapi untuk garis yang paling bawah ini, dia tetap stay nih di bawah. Nah, ini tandanya apa? Meskipun perusahaan telah berhasil ya melakukan efisiensi nih dari beban bahan baku sama beban operasional, tapi ternyata ada beban lain-lain dan beban keuangan nih yang cukup memberatkan perusahaan sehingga net profit marginnya nggak ikutan naik. Nah, jadi kayak kesannya buat apa aku hemat-hemat di atas ya ujung-ujungnya dapatnya sama juga, segitu juga nilainya. Tapi misalnya kalau Telkom ini nggak melakukan penghematan ya, bisa jadi yang bawah malah jebol ke bawah. Jadi sini kesannya memberikan ilusi efisiensi ya, perusahaan melakukan efisiensi tapi endingnya sama aja. Lanjut ke rasio keuangan selanjutnya, ada yang namanya return on equity atau ROE. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir, sayang banget nih angkanya semakin kecil. Ini artinya perusahaan semakin nggak efisien ya mengelola modal perusahaan buat dijadikan laba. Padahal pernah nih tertingginya di 23,9% ROE-nya, tapi sekarang tinggal 17,4% aja. Di bawah rata-rata 10 tahunan dan bahkan 5 tahunannya ya. Secara simpelnya perburukan kinerja. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagian rasio hutang ya. Ada yang namanya debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap modal. Sini kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir sih masih bagus ya. Cuma di kisaran 1 nih angka DR-nya. Jadi kemungkinan perusahaan buat gagal bayar ya atau bangkrut bisa dikatakan cukup relatif kecil lah, cukup aman. Nggak ada masalah ya buat rasio DR-nya. Kita lanjut ke bagian rasio selanjutnya, cash ratio. Nah, sini angkanya semakin lama semakin turun ya, perburukan kinerja juga. Tapi meskipun memburuk ya, angka terakhirnya masih di 0,33 nih, yang tergolong aman juga. Ini artinya, duit kas perusahaan saat ini tuh masih bisa menghandle 30% dari hutang lancar atau jangka pendek perusahaan. Masih bisa dikatakan oke ya, karena buat saya, angka idealnya itu minimal 0,3. Lanjut lagi ke bawah ya, ke current ratio, kita bisa lihat angkanya juga makin lama makin turun ya, tinggal 0,7-nya aja. Meskipun turun masih terkontrol, nggak parah-parah banget. Ya, kalau mau ngomong ideal sih, kalau bisa di atas 1. Lanjut lagi kita ke quick ratio, sekarang sih juga masih oke ya di 0,69. Dan untuk rasio hutang yang terakhir ada interest coverage ratio ya. Di sini posisinya di angka 14,71. Nah, di sini angkanya sangat aman ya. Berarti perusahaan sangat mampu nih untuk melunasi hutang berbunganya. Nggak ada masalah. Nah, lanjut lagi ke rasio yang nggak kalah menariknya ya, yaitu rasio dividend yield. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir ya, angkanya semakin lama semakin naik nih buat yieldnya. Terakhir tutup buku tahun 2023, angka yieldnya di 4,5%. Apakah angka 4,5% ini tergolong tinggi? Menurut saya sih biasa aja lah ya. Tapi bolehlah kalau buat beli jajan doang, daripada nggak sama sekali. Tapi mungkin buat teman-teman yang dividend hunter, saham Telkom ini nggak cocok ya buat diincar dividennya. Karena dividend hunter itu biasa nyari yang di atas 7% ya. Kenapa minimal 7%? Karena biar lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi yang lebih aman dibandingkan saham. Nah, oke, sampai sini kita udah analisa lengkap soal rasio keuangan perusahaan. Nggak bisa kita katakan menarik-menarik amat ya, karena dari sisi ROE juga tadi mengalami penurunan terus. Nah, kalau udah gini, tentu pertanyaan selanjutnya adalah soal harga sahamnya ya. Apakah harga saham sekarang tergolong under value murah, harga wajar, atau udah kemahalan nih? Karena meskipun kinerjanya biasa aja, kalau sahamnya under value bisa juga berpotensi buat naik lagi. Nah, buat jawab pertanyaan itu, tentunya kita perlu lihat rasio valuasi ya. Ada juga nih di RDV ini, kita bisa pindah ke rasio valuasi di atas sini. Sini ya, kita klik. Nah, buat rasio valuasi, yang pertama ada yang namanya rasio PBV ya, atau price to book value. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir, angkanya semakin sini semakin kecil nih, dan ini merupakan hal yang bagus. Ini artinya, harga sahamnya secara valuasi semakin murah ya berdasarkan PBV. Nah, meskipun konsisten turun ya, tapi sayangnya masih di angka 2 nih. Buat teman-teman yang mungkin belum familiar, biasanya buat PBV itu kita patokan pada angka 1. Makin rendah dari angka 1 semakin under value, semakin tinggi dari angka 1 semakin over value. Di sini saya ada dua strategi ya, membandingkan dengan rata-rata average 5 tahunannya buat PBV-nya, dan satu lagi membandingkan dengan fair di angka 1. Di sini kita coba baca dulu ya. Kalau kita membandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya ya buat PBV, itu ada di angka 2,85. Sekarang posisinya di 2,01. Berarti, angka 2,85 ini sedang terdiskon sebesar 29,4%. Dan kalau angka 2 ini balik ya ke angka 2,85,
maka ada potensi kenaikan harga saham sebesar 41,5% nih, dengan target harga jualnya di Rp3.900 yang tergolong slightly under value. Nah, ini kalau bacaan yang pertama ya, pakai rasio rata-rata 5 tahunannya. Kalau kita bandingkan dengan metode satu lagi ya, membandingkan dengan angka 1, berarti posisi saat ini sudah lebih tinggi ya dibandingkan dengan angka 1, otomatis over value. Bukannya potensi naik, malah punya potensi turun sebesar 50,4%. Nah, jadi buat PWV pakai mana nih? Pakai yang ini atau pakai yang PWV di angka 1 ini? Tentunya balik lagi ya. Tadi kita udah lihat kinerja keuangannya semakin lama semakin stagnan, bahkan negatif ya. Maka menurut saya kurang tepat kalau kita pakai rata-rata 5 tahunannya. Karena kan asumsinya masih growth ya perusahaannya, tapi sekarang mulai decline. Nah, jadi buat saya pribadi, saya akan lebih ambil yang PWV Fair di angka 1 ya, yang otomatis sekarang posisinya sudah over value atau kemahalan. Nah, oke, ini rasio yang pertama PWV. Sekarang kita pakai rasio yang selanjutnya ya, buat pembanding nih. Ada yang namanya rasio price to earning ratio atau rasio PER. Kita juga bisa lihat di sini ya, selama 10 tahun terakhir angkanya turun terus nih, dan ini juga merupakan hal yang bagus, yang berarti semakin murah. Nah, buat PE ratio, kita patokannya pada angka 10 ya. Semakin rendah dari angka 10 biasanya semakin under value, semakin tinggi dari angka 10 ya berarti semakin mahal atau over value. Sama juga ya, ada pembandingannya 5 tahun terakhir dan ada PE ratio di angka 10. Nah, karena kinerja perusahaan turun terus ya, maka saya juga akan lebih setuju ya kalau pakainya yang strategi kedua ini, PE ratio di angka 10. Yang artinya, posisi sekarang ini tergolong fair value ya, dan potensi turun di kisaran 13,8%. Nah, buat kebanyakan orang mungkin udah cukup pakai dua rasio valuasi ini ya, tapi kalau saya pribadi sih ada tambahan berapa rasio valuasi lagi yang biar makin meyakinkan. Ada di bawah yang namanya price to earning growth ratio ya, ini juga sama metodenya. Kita pakai yang kanan di sini tergolong over value, potensi negatif 58,9%. Lanjut ada juga yang namanya price to cash flow ratio ya. Nah, untuk price to cash flow ratio ini ternyata tergolong fair value ya, dan slightly under value nih. Dan untuk rasio valuasi yang terakhir, saya juga biasanya pakai yang namanya EPS growth ya. Asumsi growth-nya kita pakai 4% dan inflasinya di 50%. Maka di sebelah kanan sini bisa kita langsung lihat hasilnya tergolong fair value, potensi gainnya cuma 3%. Nah, dari sekian banyak rasio valuasi ini, lebih konsisten ya mengatakan kalau Telkom ini saat ini fair value menuju over value bahkan. Nah, jadi inilah alasan-alasan fundamental kenapa saya nggak tertarik ngelirik Telkom ini. Dari segi profitabilitas tadi nggak menarik ya, kinerjanya mulai menurun untuk laba bersihnya. Dari sisi neraca pun juga kurang menarik ya, asetnya stagnan dan ekuitas juga menurun. Kemudian dari sisi arus kas operasional juga kurang baik ya, karena trennya juga turun. Dari sisi rasio keuangan juga ROE-nya juga kurang baik. Lalu kemudian terakhir dari sisi valuasi juga tergolong wajar aja atau bahkan kemahalan. Nah, tapi tentunya baik lagi ini opini saya pribadi ya. Mungkin dari teman-teman punya opini yang lain lagi soal saham Telkom ini. Dan tentunya saya seperti biasa disclaimer dulu ya. Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan teman-teman yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri ya, atau do your own research. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDP-nya, kalian bisa cobain gratis file sampelnya di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Saat ini udah ada 730-an emiten yang sudah rilis laporan keuangannya dan direkap di RDV ini. Buat teman-teman yang pesan, nantinya bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus rekap keuangan emitennya. Info lebih lengkapnya lagi bisa cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga bisa ke admin nih via DM IG di Jonathan Tamrin. Suka video seperti ini? Kemungkinan besar kalian juga bakal suka nih video lainnya di channel ini. Jadi jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.